Om Swastiastu. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak, Pak Sukadana. Pada hari ini kita akan belajar materi kelas 5 SD pada topik organ gerak hewan. Sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa saja bagian-bagian dari organ gerak hewan? Yuk langsung saja kita belajar bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menganalisis perbedaan antara hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak video, siswa mampu menganalisis organ-organ gerak hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Nah, anak-anak, organ gerak hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu organ gerak hewan vertebrata dan organ gerak hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata, ayo kita belajar ciri-ciri dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Ciri-ciri dari hewan vertebrata adalah yang pertama, mempunyai tulang yang terlentang dari belakang sampai bagian ekor. Yang kedua, mempunyai otak yang dilindungi oleh tulang tengkorak. Yang ketiga, mempunyai leher, kepala, ekor, dan badan. Sedangkan ciri-ciri dari hewan avertebrata adalah yang pertama, tidak mempunyai tulang belakang. Yang kedua, memiliki rangka luar. Yang ketiga, otaknya tidak terlindungi oleh rangka. Dan yang keempat, yaitu susunan syarafnya berada di perut. Nah, anak-anak, selanjutnya, ayo kita belajar contoh-contoh dari hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Pertama-tama, ayo kita mempelajari contoh-contoh dari hewan vertebrata. Hewan yang termasuk ke dalam golongan vertebrata adalah ikan, burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Yang pertama yaitu ikan. Ikan merupakan hewan yang memiliki bentuk tubuh torpedo atau streamline. Tubuh ikan dilengkapi tulang belakang dan otot yang fleksibel untuk dapat mendorong sirip dan ekor saat ikan bergerak di dalam air. Ikan juga memiliki tambahan sirip yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Supaya dapat menghasilkan gaya dorong ke depan, ikan menggunakan general literal yang terdapat pada tubuh dan sirip ekornya. Selain itu, ada juga pergerakan ikan yang menggunakan sirip pasangan dan sirip tengahnya. Jenis ikan tersebut cocok untuk hidup di terumbu karang. Namun, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang bergerak menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Yang kedua, yaitu burung. Burung merupakan hewan yang bergerak menggunakan sayap dan kaki. Sayap pada burung berfungsi untuk menghasilkan gaya angkat hingga dapat terbang. Sedangkan kaki pada burung berfungsi untuk berjalan, mencabik-cabik mangsa, dan berenang. Burung bergerak terbang dengan mengepakkan sayapnya. Sayap burung merupakan modifikasi pada lengan depan yang tertutup oleh bulu dan dapat dikepakkan untuk menimbulkan gaya angkat sehingga burung dapat terbang. Sayap burung memiliki bentuk aerofoil, yaitu bentuk dari suatu benda yang mendatar di bagian bawah dan cembung di bagian atas. Struktur tubuh yang dimiliki oleh burung berbeda dengan jenis vertebrata lainnya. Selain bergerak dengan terbang, ada juga beberapa jenis burung yang dapat berenang menggunakan kakinya. Burung yang dapat berenang umumnya memiliki selaput pada kakinya. Contohnya yaitu seperti bebek. Yang ketiga yaitu reptil. Reptil merupakan kelompok hewan yang hidupnya bergerak dengan cara merayap.
Oleh karena itu, reptil disebut juga sebagai hewan melata. Reptil juga merupakan kelompok hewan vertebrata yang tempat hidupnya menyesuaikan di tempat yang kering. Hewan golongan reptil seperti kadal dan cicak mempunyai perkembangan yang baik pada rangka bagian tungkai. Struktur telapak kaki cicak memiliki bantalan kaki pelekat sehingga memungkinkan gerakan memanjat dinding dan berlari di langit-langit rumah secara terbalik. Sedangkan ular bergerak dengan menggunakan rangka tubuhnya. Saat ular bergerak akan meliuk-liuk tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Yang keempat yaitu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidupnya melalui dua fase kehidupan, yaitu fase kehidupan di dalam air dan di darat. Di dalam air, pada umumnya disebut fase larva atau lebih dikenal dengan berudu. Kemudian, setelah fase di dalam air selesai, dilanjutkan dengan fase kehidupan di darat. Katak merupakan contoh dari hewan amfibi yang memiliki tulang badan, tulang anggota gerak, dan juga tulang tengkorak. Hewan amfibi juga memiliki sendi lutut, bahu, pinggul, tangan, dan pergelangan kaki. Sendi tersebut membantu hewan amfibi bergerak dengan cara melompat. Hewan amfibi seperti katak dapat bergerak di dalam air dengan menggunakan selaput renang pada kakinya dan memberikan tekanan yang kuat pada saat berada di dalam air. Yang kelima yaitu mamalia. Mamalia adalah kelompok hewan yang paling tinggi derajatnya dalam golongan hewan. Hewan dalam kelompok mamalia memiliki glandula mamae yang dapat menghasilkan air susu untuk diberikan kepada anaknya. Hewan-hewan yang termasuk ke dalam kelompok mamalia yaitu tikus, kelelawar, kucing, kera, paus, kijang, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh dari hewan vertebrata, ayo sekarang kita belajar mengenai contoh-contoh dari hewan avertebrata. Contoh-contoh dari hewan avertebrata adalah cacing, siput, ubur-ubur, dan belalang. Yang pertama yaitu cacing. Cacing merupakan hewan yang bergerak dengan menggunakan otot perut. Fungsi dari otot perut pada cacing adalah untuk melakukan kontraksi dan reaksi sehingga dapat menghasilkan gerakan mengkerut dan memanjang untuk bergerak. Yang kedua yaitu siput. Siput adalah hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki pada perutnya, yang berbentuk pipih dan lebar. Fungsi kaki pada siput yaitu untuk membantu siput bergerak dan berpindah tempat. Yang ketiga yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur merupakan hewan yang bergerak menggunakan ototnya. Selain itu, ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang pada arus air. Untuk dapat bergerak maju, ubur-ubur mengambil air ke dalam ototnya, kemudian menyemprotkannya keluar dari belakang tubuh mereka. Yang keempat yaitu belalang. Belalang merupakan hewan yang bergerak menggunakan kaki dan sayap. Kaki pada belalang berfungsi untuk melompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sedangkan sayap pada belalang berfungsi untuk terbang. Nah, anak-anak, rangkuman pembelajaran kita pada hari ini yaitu hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan avertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contoh-contoh dari hewan vertebrata yaitu ikan, burung, reptil, amfibi, dan mamalia. Sedangkan contoh-contoh dari hewan avertebrata yaitu cacing, siput, ubur-ubur, dan belalang. Nah, anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Bapak dalam video pembelajaran hari ini mengenai organ gerak hewan. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi
Santi Om.